Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aulia Fathana dengan NIM 1892041030 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas A. Adapun maksud dan tujuan saya membuat video presentasi ini untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah seminar akuntansi, di mana saya berurut nomor 39 sehingga saya mendapatkan tugas 4, di mana tugasnya ini mereview hasil presentasi kelompok bedah skripsi dari kelompok 1 dan kelompok 24. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke bagian pertama. Review hasil presentasi bedah skripsi dari kelompok 1. Dengan judul pengaruh perubahan kebijakan PPh final UMKM dalam lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Yang pertama, dalam penulisan judul pada skripsi yang dibedah kelompok 1 sudah sesuai karena tidak melebihi maksimal kata dalam penulisan judul skripsi 20 kata. Nah, yang kedua, dalam penulisan abstrak skripsi yang dibedah kelompok 1 sudah baik dan sesuai dengan isi skripsi dan sudah melampirkan atau memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta abstrak pada skripsi tersebut sudah ada terjemahan ke bahasa asing. Hanya saja penulisan abstrak pada skripsi ini tertulis ringkas. Nah, pada bab 1, di dalam latar belakang pada skripsi ini juga sudah baik, yang dilatar belakangi oleh pemikiran serta peristiwa di atas, membuat penulis tertarik mengetahui pengaruh perubahan kebijakan PPh final UMKM ini di beberapa kantor pelayanan pajak lainnya dilakukan penelitian tentang pengaruh perubahan kebijakan PPh final UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam lingkup kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Kemudian untuk rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian juga sudah baik pada skripsi yang dibedah. Nah, yang kedua, bab 2. Pada bab 2, tinjauan pustaka sudah sesuai dengan panduan penyusunan skripsi karena telah menjelaskan definisi pajak, jenis-jenis pajak, kriteria wajib pajak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Nah, di bab 3 ini, memuat metode penelitian juga sudah sesuai, di mana memuat nama variabel serta kedudukan variabel, desain penelitian, definisi penelitian, pengukuran penelitian, populasi, dan sampel. Namun jenis dan sumber data tidak sesuai, karena terdapat pembahasan tersendiri yang seharusnya tidak perlu, begitupun dengan populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, tetapi telah memuat uraian mengenai teknik dan instrumen yang digunakan. Nah, di bab 4, dalam pembahasan sudah sesuai dengan hasil penelitian, gambaran umum telah memuat uraian mengenai informasi umum lokasi penelitian, serta unsur yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diteliti. Nah, bab 5, dalam bab 5 penutup sudah sesuai di mana kesimpulan telah menjelaskan berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya dan saran berisi tentang masukan-masukan. Dan yang terakhir daftar pustaka. Dan yang terakhir daftar pustaka di sini juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Makassar. Adapun saran buat kelompok 1 yaitu menandai bagian skripsi yang tidak sesuai dengan pedoman skripsi FE, dan yang kedua, lebih tepat waktu dalam memulai dan menjalankan diskusi dan lebih kompak lagi sama teman kelompoknya. Nah, yang kedua, review hasil presentasi beda skripsi kelompok 24. Di mana judul dari kelompok 4 yang dibedah yaitu pengaruh current ratio, earning per share, debt to equity ratio, dan total asset turnover terhadap harga saham pada perusahaan subsektor semen yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI. Pertama, dalam penulisan judul pada skripsi yang dibedah kelompok 1 sudah sesuai karena tidak melebihi maksimal kata dalam penulisan judul skripsi di mana terdiri dari 20 kata. Yang kedua, dalam penulisan abstrak, skripsi yang dibedah kelompok 1 sudah baik dan sesuai dengan isi skripsi dan sudah melampirkan atau memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada poin pertama yaitu bab 1. Dalam penulisan bab 1 bagian latar belakang mengenai dunia bisnis yang sangat ketat, sehingga perusahaan diharapkan mampu mengembangkan usahanya. Baik rumusan masalah sudah sesuai karena telah dibuat dalam bentuk kalimat tanya serta sudah dirumuskan dengan jelas, tegas, dan cermat. Bagian tujuan juga sudah sesuai karena sudah sejalan dengan rumusan masalah penelitian dan dirumuskan dengan kalimat yang jelas. Dan bagian terakhir, manfaat hasil penelitian sudah tepat sasaran karena ditujukan bagi pengembangan ilmu maupun bagi kepentingan praktis dan diuraikan secara jelas. Poin kedua, bab 2. Dalam bab 2 sudah sesuai dan telah menjelaskan definisi variabel Y, hal-hal penting mengenai variabel Y, definisi variabel X, faktor-faktor yang mempengaruhi variabel X, pengukuran variabel X, uraian bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual, dan bagian hipotesis. Nah, bab 3, dalam bab 3 sudah sesuai dan telah menjelaskan variabel penelitian, definisi operasional, populasi, sampel, teknik pengumpulan data, uji asumsi, uji hipotesis, gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, hasil penelitian, dan pembahasan. Nah, di bab 4, kesimpulan dalam skripsi yang dibedah sudah sesuai mengenai hasil analisis dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Dan saran juga sudah sesuai dan terdapat beberapa saran yang diberikan, terutama bagi siswa, guru, dan sekolah. Adapun daftar pustakanya di sini juga sudah sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi dan tugas akhir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Adapun saran untuk kelompok 24 yaitu menandai bagian skripsi yang tidak sesuai dengan pedoman skripsi FE. Yang kedua, lebih menguasai lagi PPT-nya. Jika ada teman bertanya bisa lebih mudah dan mengetahui jawabannya. Jadi itu tadi hasil presentasi review bedah skripsi dari kelompok 1 dan 24. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.